Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman-pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya, welcome again di acara Worship and Words with AOC. Dimanapun Anda berada malam hari ini, saya ajak kita semua fokus dan kita sama-sama menyembah nama Tuhan. Jika Anda ingin didoakan, silakan tulis di kolom chat yang ada. Let's worship Him together. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas.
dalam kami aman. Terima kasih Tuhan. Kami berjalan bersamamu selalu Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami. Thank you Lord. You alone our worship, Jesus Lord. Dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Worship you, Lord. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kami mau dekat Kau Tuhan senantiasa. Karena kami percaya Tuhan, dalam-Mu ada kemenangan, dalam-Mu ada damai, dalam-Mu ada sukacita, dalam-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan ya Bapa. Thank you Lord. Kau berjalan bersama kami dan kami percaya. Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kaulah damai kami, sukacita kami. Kau membela kami ya Tuhan. Dalam setiap perkara, setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan, Kau hadir. Kau lindungi kami Tuhan.
Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. We believe in you, Lord. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Sama-sama let's berikan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia
you Lord. Oh, dalam-Mu ada kemenangan ya Tuhan. Believe in you Jesus. Believe in you Jesus. Kami percaya, kami berserah, Yesus, padamu. Segala hidupku, segala kemenangan, segala pergumulan, hanya padamu Tuhan ku berserah. Thank you Lord, thank you Lord, Jesus. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Dalam nama Yesus sembah Dia. Kami tinggikan Kau ya Bapa. Setiap aspek kehidupan kami, terima kasih Tuhan. Kami ingin semakin dekat dengan Kau, berjalan dengan-Mu ya Bapa. Thank you, Lord. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Mari semua kita sembah Dia. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my soul. I love you, I love to worship you. Sing it together. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve
to worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart, with all of my soul, I love you. I love to worship you. Love to worship you. Love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. Worship the Lord. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau pembantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Thank you, Lord. Yesus, 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 padamu ku berseru. Yesus, kami perlu pertolongan-Mu ya Tuhan. Setiap kali pada malam hari ini Tuhan, kami angkat hati kami. Kami angkat doa-doa kami angkat permohonan-permohonan kami Tuhan. Biarlah dalam-Mu ya Tuhan, kami merasakan tenang, kami merasakan kesembuhan, kami merasakan kemenangan. Thank you Lord for everything. Yesus berseru, Kau penolongku.
Dalam-Mu kami berserah Tuhan. Hari-hari kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hati kami berserah, amin. Yang membela
dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Berkuasa atas kutuk Yesus. Kau dimuliakan Bapa. Segala pergumulan, segala kuasa jahat, kau taklukkan dalam nama-Mu Yesus. Thank you Lord. Oh. Yesus, dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang online hari ini, yang mereka punya kebutuhan, entah itu mungkin pergumulan dalam pernikahan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam keuangan mereka ya Tuhan. Tangan Tuhan terulur bagi mereka, pertolongan Tuhan ada bagi mereka, hidup mereka ada dalam jangkauan tangan Tuhan dan jangkauan kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin berdoa bagi anak-anak mereka, pergumulan mungkin masalah pendidikan anak-anak mereka. Apapun itu ya Tuhan, mungkin itu mereka bergumul dengan iman mereka, pengharapan mereka ma Tuhan. Hari-hari ini mungkin mereka merasa mereka
hampir terkalahkan. Tapi kami berdoa Tuhan, kekuatan Tuhan ada bagi mereka. Pertolongan Tuhan ada bagi kami. Dan kami percaya jangkauan tangan Tuhan itu nyata bagi kami di momen ini. Tuhan siapkan kami untuk pembahasan kami sebentar. Kami berdoa apa yang kami bahas ini boleh membangun kami, mengarahkan kami lagi. Biar hidup kami boleh terus makin serupa dengan gambarnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati bersama kita berkata, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Welcome to Worship and Words bersama dengan Alpha Omega Church. Ya, satu kehormatan kalau kita bisa bergabung bersama-sama online pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu terbaru dari Son of Praise judulnya Yes Jesus Loves Me udah rilis di semua digital platform. Anda bisa dengarkan di YouTube, Anda bisa dengarkan di mana-mana, di mobil Anda, di keluarga Anda. Dan itu selalu mengingatkan kita, apapun pergumulan kita, Yesus sayang sama kita. Nah, hari ini saya ngajak kita ngebahas satu hal yang mungkin pernah kita bahas atau sudah dulu banget pernah kita bahas. Tapi yang juga seringkali tetap datang dan jadi pergumulan Anda dan pergumulan saya. Yaitu apa? Tentang ini, membanding-bandingkan diri. Siapa yang sampai hari ini masih sering kadang membandingkan diri dengan orang lain. Saudara, anehnya gini, kadang kita habis dengar pembahasan kayak gini, sejam berikutnya kita bisa membandingin diri, bener gak? Atau besoknya kita udah ngebandingin diri lagi. Gak perlu nunggu besok, mungkin malamnya kita udah ngebandingin diri sama orang lain. Nah, hari-hari ini banyak orang suka olahraga, termasuk saya juga berolahraga gitu. Nah, gak jarang yang berolahraga sekalipun walaupun ini hanya sekedar hobi. Tapi orang bisa membandingkan diri. Contoh membandingkan diri apa? Timingnya. Kalau orang lari 5 kilo kamu bisa berapa cepat gitu. Dibandingin sama orang lain. Wah, orang lain bisa lebih cepat. Atau orang lain lebih lambat gitu. Belum lagi alatnya dibandingin. Pakai sepatu apa, pakai gear apa, dan lain sebagainya. Bagi yang hobi tenis nih hari-hari ini. Kadang gitu kita bisa ngebandingin. Skorku seperti gini, outfitnya seperti apa, merek alat gearnya, sepatunya dan lain sebagainya. Kita bisa selalu in a comparison way dalam cara kita berpikir. Ini bukan buat hanya yang anak muda aja ngebandingin diri dan kawannya. No. Ternyata kita orang dewasa pun juga bisa membandingkan. Kita ngebandingin anak kita dengan anak orang lain. Kita ngebandingin kakak dengan adiknya. Atau kita bisa membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Kok dia gitu, kok kamu gak gini. Dia gitu, kok kamu gak kayak gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa terjebak dalam hal seperti ini. Membanding-bandingkan diri. Nah, hari ini saya kepingin ajak kita menyadari. Hati-hati dengan membandingkan. Karena itu bisa merusak Anda dan saya. Nih contoh ya. Kalau Anda membandingkan diri dengan orang di bawah Anda. Ini bisa merusak. Karena apa? Anda bisa merasa sombong. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita membandingkan diri dengan orang yang di atas kita. Sorry ngomong saudara. Kita bisa merasa rendah diri. Minder. Tidak bersyukur. Nah, salah satu hal perbandingan yang sering juga kita lakukan adalah ini, saudara. Termasuk membandingkan apa? Kekayaan. Satu dengan yang lainnya. Rumahnya loh. Sedang rumah kita gitu. Keluarganya loh. Sedang keluarga kita gitu. Makanya kadang ada orang gini, nganggur ya. Kok bisa ngebanding-bandingin lihat-lihat hidupnya orang gitu, ngapain gitu, bener gak sih? Merek yang dia pakai, sedang yang kita pakai gitu. Income-nya, sedangkan income kita. Saudara, kita ngebanding-bandingin. Spending-nya, sedangkan spending kita gitu. Bahkan sebagian orang jadi rusak karena apa?
Mereka berusaha menunjukkan mereka itu seakan-akan hebat. Padahal pemasukannya sangat minim banget. Saudara, ini yang terjadi akibat membandingkan diri adalah apa? Itu bisa merusak kita. Nah saudara, ketika kita membahas hal ini hari ini, Anda perlu tahu. Ternyata ribuan tahun yang lampau di zaman Yesus, hal seperti ini udah terjadi dan udah ada. Nah hari ini kita akan melihat bersama dari tulisan Matius. Di Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Nah kita baca ya beberapa ayat ya saudara malam hari ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang mempercayakan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Oke, ketika Anda membandingkan dengan yang 5 talenta, saudara Anda bisa merasa, kok enak ya dia ya gitu ya. Kok jauh banget 1 dan 5 gitu. Sama yang 5 kalau dia membandingkan diri dengan yang 1. Yang 5 bisa merasa kok jauh banget, kok dikit banget kemampuannya. Kapasitasnya, kesanggupannya, talentanya gitu kan. Nah saudara, ini saya ingin ajak kita lihat bersama akibat membandingkan diri yang terjadi adalah gini. Kita itu bisa jadi hopeless. Kita bisa jadi hopeless. Coba kalau Anda lihat ayat yang ke-18 Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ayat yang ke-18 kita baca sama-sama ya ayat yang 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Loh kenapa kok kayak gitu? Karena akibat dia membandingkan diri, dia jadi hopeless. Udah dia percuma deh gitu. Karena dia terlalu aktif memperhatikan kepunyaan orang lain. Sampai rasanya nggak ada harapan dengan apa yang dia punya saudara. Karena dia lihat kok orang lain dapat 5. Well I'm hopeless. Aku nggak bisa seperti dia gitu. Kok orang lain punya 2. Well I'm hopeless. Aku nggak akan bisa jadi seperti dia. Bayangkan seandainya dia punya sikap dan spirit yang sama seperti yang punya 5 dan yang punya 2. Sebenarnya ada chance untuk dia bisa mengembangkan 1 talentanya. Benar nggak saudara? Tapi karena dia aktif membandingkan diri, dia jadi hopeless. Percuma lebih baik aku kubur aja tuh duit. Kok dia nggak sibuk mempekerjakan 1 talentanya, malah dia sibuknya apa? Menggali lubang dan mengubur talentanya. Aneh kan saudara? Itu loh akibat membandingkan diri. Kita jadi hopeless. Yang berikutnya saudara. Akibat membandingkan diri, kita itu jadi faithless. Seperti orang gak punya iman kadang saudara. Karena terlalu fokus kepada yang orang lain punya. Sampai kita sendiri gak beriman dengan apa yang Tuhan titipkan sama kita. Sampai kita gak yakin, gak beriman dengan apa yang kita punya. Itu yang tadi kita baca juga di ayat yang ke-17 dan juga di ayat yang ke-18. Nah berikutnya saudara, akibat membandingkan diri, apa yang terjadi? Kita bisa jadi bitter. Kita bisa jadi pahit loh. Karena terlalu fokus ke yang orang lain punya, liatin yang orang lain punya. Kita jadi pahit sama Tuhan, kita juga pahit masa sama. Coba kita lihat di ayat yang ke-24. Boleh gak kita lihat ya ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata,
Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. So he was so mad. Dia marah banget. Dia jadi pahit banget. Marah-marah terhadap Tuhan, terhadap sesama. Tuhan kok enggak adil. Oh Tuhan jahat. Kenapa orang lain dikasih 5, aku 1. Kenapa orang lain dikasih 2, aku 1 gitu. Kenapa orang lain lebih dapat kesempatan daripada aku. Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia membandingkan diri, dia jadi pahit. Dan yang ngeri adalah gini saudara. Akibat membandingkan diri, kita jadi tidak berbuah. Yang 5, dia fokus mengembangkan. Yang 2, fokus mengembangkan. Yang 1, akhirnya tidak berbuah apa-apa. Karena apa? Terlalu banyak membandingkan diri. So di kesempatan hari ini, hati-hati dengan membandingkan diri. Ini kerugiannya nih. Kita jadi hopeless. Lihat yang kita punya rasanya kok gak ada harapan gitu. Lihat yang kita punya rasanya gak punya keyakinan dengan apa yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Lihat apa yang kita punya, kita jadi bitter. Kenapa orang lain bisa? Kenapa kok Tuhan gini? Orang lain, kita nyalain orang lain. Kita nyalain keadaan. Kita jadi pahit sampai akhirnya apa? Hidup kita enggak berbuah. So, masih mau ngebandingin diri? Hati-hati dengan membandingkan diri. Karena sebenarnya gini saudara. Kan ada 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. 1 dan 2 ini kan beda tipis sebenarnya, bener enggak? Yang pegang 2 talenta kan bisa punya attitude yang sama dengan yang 1 talenta. Kok dia dapat 5, saya cuma 2 gitu. Manusia kan pada dasarnya semua selalu merasa jadi victim, bener enggak sih? Kita korban, kita lebih buruk dari orang lain. Yang 2 kan juga bisa gitu. Kok kenapa dia 5? Kok Tuhan enggak adil? Dia bisa marah-marah juga. Tapi yang 2 enggak kayak seperti yang pegang yang 1. Nah yuk kita belajar dari yang terima 2 talenta. Karena sekali lagi yang terima 2 dan terima 1 ini kan beda tipis. Tapi beda sikapnya jauh saudara. Talentanya beda tipis. Tapi responnya dan sikapnya beda jauh. Yang pegang 1 talenta dan yang pegang 2 talenta. Coba kita lihat Matius 25 ayat yang ke-23. Ini kata-kata tuannya kepada yang pegang 2 talenta. Padahal beda tipis sama yang 1 talenta. Kepada yang 2 talenta tuannya bilang gini. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah dari sini kita bisa belajar. Yang pertama adalah gini. Ini aplikasi ya. Yuk yang bisa kita lakukan. Jangan bandingin diri tapi ini. Setia dengan yang kita punya. Belajar dari hamba yang terima 2 talenta. Tuannya bilang apa? Hei, baik sekali perbuatanmu. Hambaku yang baik dan setia. Yuk belajar setia dengan yang kita punya. Sekecil apapun yang kita punya. Minta Tuhan ajar kita setia dengan apa yang kita punya. Seringkali orang kan mikirnya kalau bisa ngapain punya 1, punya 100 gitu. Padahal kalau 1 ditambah 1 jadi 2. 2 tambah 1 jadi 3. 3 tambah 1 jadi 5. Kalau Anda bicara perkalian multiplikasi 5 dikali 2 10. 10 kali 2 20.
Tapi kalau Anda bilang gini, itu kan teorinya, harapannya, realitanya. Oke, realitanya 20 tambah 2 sudah 22. 22 ditambah 2 lagi 24. 24 tambah 1 25. Tapi intinya adalah setia termasuk sekecil apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali salahnya adalah kita menuntut dan berharap jadi orang lain. Seringkali Tuhan, seandainya ya aku seperti dia. Seandainya ya Tuhan keluargaku seperti dia. Tuhan seandainya ya Tuhan pekerjaanku seperti... Ini kan konyol Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita menuntut dan berharap jadi orang lain. Padahal Tuhan ciptakan kita untuk jadi kita. Bukan jadi orang lain. Nah ini bicara tentang setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Setia dengan apa yang Tuhan titipkan. Satu hari itu ada 3 orang pekerja sedang bekerja membangun sebuah bangunan yang besar. Datang seorang mahasiswa melakukan tugas lapangan interview kepada 3 pekerja ini. Nah saudara perhatikan cerita ini menarik. Anak ini tanya kepada 3 pekerja ini. Kepada pekerja yang pertama ditanya, Pak, Bapak sedang melakukan apa di sini? Pekerja pertama menjawab, saya sedang menata batu untuk menjadi sebuah tembok. Ya sebenarnya saya ini males dengan kerjaan ini. Kalau ada peluang, ada kerjaan yang lebih baik, ya pasti saya tinggal. Gitu. Oke. Mahasiswa ini interview pekerja kedua. Pak, Bapak sedang melakukan apa di sini gitu. Ya saya ini cari nafkah lah. Yang penting dapur di rumah bisa selalu mengebul gitu. Oke gitu. Anak ini interview pekerja yang ketiga gitu. Pak, Bapak ngapain di sini? Pertanyaannya sama loh saudara. Tapi jawabannya beda-beda ya. Dan punya makna yang berbeda-beda. Orang yang terakhir bilang, saya ini ya sedang jadi bagian dari sebuah sejarah. Karena apa? Kehidupan saya ini ya ikut serta membangun gedung yang besar ini. Kalau saya berikan sentuhan yang terbaik ya, akan tercipta sebuah gedung yang kokoh, yang baik. Dan nanti orang akan melihat, menyaksikannya. Dan orang akan ajak anaknya ke sini. Dan satu hari saya akan ajak anak saya ke sini. Dan saya akan bilang ini loh dulu karyanya Papa. Anda bisa mendengarkan bedanya ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. 3 orang dengan pertanyaan yang sama, tapi 3 jawaban yang berbeda. Nah artinya gini, karakter orang pertama, dia itu orang yang tipe gitu, sekarang kerjaan ini, nanti bosen, ya sambil nunggu kalau ada yang lebih baik lewat, dia akan pindah lagi. Karakter orang yang kedua, dia hanya hidup sebatas perutnya aja. Tapi karakter orang yang ketiga, itu orang yang totalitas pola berpikirnya. Nah setia itu totalitas. Termasuk apa? Totalitas membangun apa? Kemampuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Totalitas mengembangkan talenta yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Totalitas dengan melakukan ini loh, yang dipercayakan dalam hidup kita. Kalau Tuhan percayakan 5, totalitas. Kalau Tuhan percayakan 2, totalitas. Kalau Tuhan percayakan 1, tetap totalitas. Setia dengan yang kecil sekalipun. Orang bisa punya kemampuan hebat saudara ya. Tapi kalau dia tidak totalitas dengan kemampuannya, bisa dikalahkan dengan orang yang kemampuannya biasa. Tapi sangat totalitas menjalankan, mengembangkan, dan melakukan yang dia lakukan. Makanya Lukas 16 ayat yang ke-10 bilang apa nih? Boleh kita lihat sama-sama yuk. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. So kuncinya adalah ini satu kata ini. Setia.
Yuk hari ini biar Tuhan bantu kita setia dan total dengan apa yang kita punya. Setia dengan pelayanan kita, keluarga kita, totalitas dengan kemampuan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah gini, tanggung jawab dengan yang kita punya. Sekecil apapun, selama dilakukan dengan tanggung jawab besar, hasilnya pasti beda. Yang setuju dengan saya katakan yes. Kadang ya, satpam nih contoh ya, buka pintu itu kan hal yang kecil. Tapi dilakukan dengan tanggung jawab besar, hasilnya, energinya itu bisa dirasakan orang berbeda. Coba kalau Anda pergi ke sebuah bank gitu ya. Selamat pagi, welcome ke bank ini, ada yang bisa kami bantu gitu. Tapi ada orang yang cuma buka aja, nggak ada senyum, nggak ada apa, udah gitu aja. Ternyata hal sekecil apapun dilakukan dengan tanggung jawab besar, hasilnya pasti beda. Nah dari dua satpam ini aja saudara, coba. Kalau Anda disuruh pilih, Anda pilih untuk mempekerjakan satpam yang mana di tempat Anda? Pasti yang punya tanggung jawab besar. Kalau Anda mau kasih orang promosi dari dua orang ini, saudara mau kasih promosi kepada yang mana? Yang bertanggung jawab apa yang tidak bertanggung jawab? Pasti promosi datang dan mengejar kepada orang yang punya tanggung jawab besar. Ternyata melakukan hal kecil dengan tanggung jawab besar, itu hasilnya beda. Nah apa sih tanggung jawab? Tanggung jawab adalah gini, kesadaran manusia akan tingkah laku, akan perbuatannya. Baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kalau kita sadar, kita itu misalnya jago menghitung gitu kan. So tanggung jawab artinya adalah sengaja atau tidak sengaja kita kembangkan kemampuan menghitung kita. Kalau Anda jadi akuntan, Anda jadi bendahara, Anda di tata usaha, Anda di area keuangan. Tanggung jawab adalah sengaja atau tidak sengaja mengembangkan kemampuan kita itu. Yang lain mungkin sadar Anda punya kemampuan berkomunikasi dengan orang. Tanggung jawab artinya gini, sengaja atau tidak sengaja kita kembangkan kemampuan itu. How to communicate better, how to make it better, how to deliver better. Kalau panggilan Anda mothering, tanggung jawab itu adalah sengaja atau tidak sengaja kita kembangkan kemampuan kita. Jadi mother yang lebih baik, yang lebih berhikmat, yang lebih bijaksana, yang lebih efektif, yang lebih memuliakan Tuhan. Sama sebagai suami, sebagai pria. Nah satu hari ini bicara tentang tanggung jawab ya. Kalau Anda tahu Ratu Elizabeth. Ada sebuah cerita yang menceritakan waktu dia kecil. Dia itu ya namanya anak kecil kan pasti bisa bandel gitu kan. Sampai dia itu punya guru les. Yang sampai kepusingan ngatur ini gimana enggak mau belajar. Males-malesan dan lain sebagainya. Tapi waktu Ratu Elizabeth ini bertumbuh menjadi remaja dikasih tahu sama mentornya. Sadar enggak kamu? Kalau ternyata kamu ini garis keturunan dan kamu akan jadi ratu satu hari. Sehingga kamu ini sekarang dipersiapkan jadi ratu. Ayo belajar dengan tanggung jawab yang benar gitu. Di momen itu dia sadar, oh wow, I'm gonna be a queen. Aku akan bakal jadi ratu. Sehingga mulai hari itu dia belajar dengan tanggung jawab. Benar-benar semua dikerjakan dengan tanggung jawab karena dia tahu. Dia akan jadi ratu satu hari kelak gitu. Sama halnya loh. Kalau Anda dikasih tahu, tahun depan Tuhan mau bawa kita loh jadi seperti gini. Maka pasti hari ini kita persiapan, kita lakukan semuanya dengan tanggung jawab. Tapi kadang dalam hidup kan gak akan seperti gitu, bener gak? Justru kebalikannya kadang kita gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita lakukan segala sesuatu yang kecil sekalipun dengan tanggung jawab yang besar. Itu akan menjadi berkembang, menjadi hebat, dan menjadi luar biasa. So hari ini saya gak akan panjang lebar. Tapi
berhati-hatilah dengan membanding-bandingkan diri. Dia gini, aku gini, dia gitu, aku kok gak gitu. Please, membandingkan diri membuat kita jadi apa? Hopeless, faithless. Bahkan kita jadi orang yang bitter, pahit, dan gak berbuah. Mana ada pohon pahit rusak yang bisa berbuah? Sama halnya, gak ada manusia pahit yang bisa membuahkan kebaikan. Tapi ada dua hal yang bisa kita lakuin sama-sama hari ini. Yang pertama, yuk setia dengan hal kecil apapun yang Tuhan titipkan. Tanggung jawabku kok kecil ya, pekerjaanku gak segede orang itu. Hey, setia aja. Dan lakukan dengan tanggung jawab yang besar. It will be different hasilnya. So dua hal aja. Setia dengan yang kita punya. Dan tanggung jawab dengan yang kita punya. Ini prinsip yang dipakai oleh orang yang terima 2 talenta itu. Dari 2 talenta berkembang, berbuah, berlipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Sama halnya hari ini. Gak usah pusing, kok aku cuma 2 talenta atau aku cuma 1. Gak usah pusing bandingin dengan orang lain. Fokus, setia dengan yang kita punya, tanggung jawab dengan yang kita punya. Kita akan melihat 1 talenta jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. 2 talenta jadi 4, jadi 6, jadi 8. Berkembang, berbuah, berlipat ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Anda diberkati malam hari ini. Ya, boleh kita tutup dengan doa. Tuhan terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh merenungkan, kami boleh belajar bersama-sama. Ampuni kami yang seringkali kami membandingkan diri. Membandingkan pasangan kami. Membandingkan hidup kami. Membandingkan nasib kami. Membandingkan keadaan kami. Ampuni kami Tuhan. Karena itu bikin kami jadi orang yang makin gak beriman, gak bersyukur, makin pahit. Makin jadi orang yang gak setia. Tapi ajar kami malam hari ini. Setia dengan yang kecil sekalipun yang Tuhan titipkan. Dan ajar kami melakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab besar. Dan kami akan melihat karena pertolongan Tuhan. Talenta kami berkembang, berbuah, jadi kesaksian kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin.